Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Jayanto. Kali ini kita akan membahas tema amalan agar bisa menikah dengan mantan, atau amalan agar mantan menepati janjinya menikah denganmu, ya. Jadi dulu mantan setiap hari berjanji untuk setia selamanya, untuk hanya menjadikan Anda satu-satunya cinta di hatinya, ya, bahwa seluruh dirinya adalah milik Anda dan hanya akan menikah dengan Anda selamanya. Tetapi ternyata begitu ada yang lain yang lebih keren, ya, dia berpaling bahkan melupakan kita selamanya. Maka ini pertanyaan yang paling banyak muncul, Ustadz, ada tidak amaliyah atau amalan agar si mantan ini kembali dan menikah dengan kita, menepati seluruh janji-janji yang pernah dia ucapkan dulu, ya. Ya, insya Allah ada amalannya, ya. Tetapi Anda harus memperhatikan beberapa hal, ya. Jadi yang pertama, niat Anda harus lurus, ya. Jadi berusaha untuk menarik dia kembali itu, niat Anda memang ingin menikah dengan dia. Dan setelah menikah, melupakan segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Kalau menikah kemudian yang salah dibahas terus, maka yang terjadi bertengkar, akhirnya berpisah. Kalau niat lurus, Allah Maha Tahu. Maka kalau niat Anda lurus, Allah pasti kabulkan. Tetapi kalau niat kita tidak lurus, itu yang membuat semua amaliyah, semua amalan kita menjadi, ya, belum mewujud atau belum hadir seperti yang kita harapkan. Jadi luruskan niat untuk betul-betul menikah. Kemudian yang kedua, manusia itu, ya, berjodoh dengan orang yang sekufu dengan dia. Sekufu itu apa? Satu level, satu derajat, satu kemampuan, ya. Maka yang harus diperhatikan sekarang pada diri kita, ketika mantan kembali nih, kita mampu tidak untuk mengikuti gaya hidup mantan, ya, secara ekonomi, secara finansial. Ada enggak kita duit untuk mengikuti gaya hidup mantan? Kita beli baju belum tentu setahun sekali. Lebaran pun kita pakai baju dari lebaran tahun yang lalu, ya. Tapi mantan nggak bisa begitu. Dia orangnya modis. Dia tiap bulan minimal harus 3 lembar baju baru. Ya, baju zaman sekarang itu kalau beli online itu ya kisaran 500-750 ribu, ya, yang bagus, ya, bahannya bagus, modelnya bagus, itu berkisar 500-750 ribu. Kalau beli bajunya 3 setiap bulan, ya cukup besar. Nah, sekarang kita mampu. Jika kita mampu, maka Allah akan bukakan jalan bagi kita, ya,
atau Allah bukakan jalan agar mantan kembali kepada kita. Karena itu yang harus kita lakukan, berusaha membuat diri kita mampu untuk menerima mantan kembali. Oke ya. Nah, dua hal itu yang harus diperhatikan. Nah, sekarang amaliyahnya bagaimana? Ya. Sebelum kita bahas amaliyahnya, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, agar menjadi ilmu yang berkah untuk Anda ya. Nah, amaliyahnya terdapat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Saya ulangi sekali lagi ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi amaliyah ini Anda baca ya, sambil membayangkan wajah mantan. Jadi ada ya, banyak mungkin orang yang berpisah dengan mantannya, dia tidak bisa lagi membayangkan wajah mantannya seperti apa. Itu salah satu tanda peluang berjodohnya sudah semakin kecil. Wajahnya pun sudah tidak bisa membayangkan. Sudah tidak pernah lagi mimpi ketemu dengan dia. Ya. Nah, tetapi kalau Anda tanpa dibantu foto masih bisa membayangkan wajah, letak tahi lalatnya di mana Anda bisa bayangkan. Oh, satu di pipi, oh satu di atas bibir, gitu ya. Bahkan sampai pori-pori wajahnya pun Anda bisa bayangkan. Itu salah satu tanda peluang Anda berjodoh dengan dia masih sangat besar. Karena mantan juga akan mengingat seperti Anda mengingat dia. Kalau Anda sudah tidak bisa mengingat dia, artinya mantan juga kenangan tentang Anda sudah mulai menipis. Tetapi ketika Anda sudah berpisah bertahun-tahun, tetapi Anda masih bisa mengingat dia tanpa harus dibantu oleh foto. Ya, jadi ketika Anda melihat video ini, Anda coba panggil bayangan mantan. Wajah mantan seperti apa? Ya. Kalau bisa Anda bayangkan detil, bagus, ya, maka itu salah satu tanda peluang Anda berjodoh dengan dia masih sangat besar. Nah, sekarang cara mengamalkannya, ya, sebelum tidur Anda sholat 2 rakaat, ya, kemudian diikuti dengan sholat witir 3 rakaat, ya, sholat 2 rakaat dan diikuti dengan witir 3 rakaat sebelum tidur, ya. Kemudian setelah sholat witir Anda baca amaliyah ini sebanyak 11 kali sambil membayangkan wajah mantan. Tapi jangan lupa memohon izin kepada Allah untuk menggunakan amaliyah ini, kemudian bersolawat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Anda istighfar 3 kali. Ya. Nah,
Setelah itu Anda amalkan ila ruhi wal jasadi. Anda sebut nama mantan, Anda bayangkan wajahnya sejelas-jelasnya, hati Anda membisikkan keinginan Anda kepada dia. Anda sapa dia dengan panggilan yang biasa dulu Anda gunakan. Ya. Misal Anda memanggil dia, kalau Anda wanita memanggilnya abang, bang, dalam hati Anda ya, kembali menikah. Kalimatnya tidak usah panjang-panjang ya, karena kalau panjang-panjang nanti malah bingung sendiri. Kemudian sambil lisan Anda membaca amaliyah ini. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Anda kerjakan secara rutin, ya, seminggu sekali atau seminggu 3 kali begitu. Insya Allah, jika mantan memang ditakdirkan menjadi jodoh Anda, maka dengan izin Allah akan ada jalan dia kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.